Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berniat silaturahim. Allah. Memang kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamu. Jadi tamu yang datang ke rumah kita siapapun. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota. Alhamdulillah, pagi ini adalah 2 Syawal, hari raya kedua. Kemarin 1 Syawal, hari raya pertama. Ini menurut hisab dari pemerintah. Karena ada juga sebuah organisasi tarekat di Jawa sudah 6 hari raya. Alih kiban dihisab awayan wallahu a'lam. Sudah 6 hari hari raya ke-6 hari ini. Alhamdulillah di Aceh tidak sejauh itu. Di Aceh ada juga yang berhari raya hari ini. Jadi saya punya teman di daerah Labuan Haji. Jadi guru-guru dan santri di Labuan Haji hari ini berhari raya, ya. Itu tidak jauh 1 hari. Kalau 1 hari hal yang wajar perbedaan itu, karena ada yang menghisab lewat ru'yah melihat bulan, dan ada juga yang menghisab lewat ilmu falak. Tapi kalau 1 minggu seperti aliran di Jawa, itu ada aliran tarekat di Jawa, kita tidak tahu kenapa begitu. Yang jelas kalau kita ingin tenang, kita ikut pemerintah saja dalam hal puasa, hari raya, haji dan sebagainya. Kita ikut pemerintah saja. Karena pemerintah punya kekuatannya. Yang pertama, mereka punya alat-alat canggih untuk meneropong bintang. Nah, itu disebut dengan ru'yah. Yang kedua, mereka punya profesor-profesor, ahli-ahli, kiai-kiainya yang hebat, ahli ilmu falak. Nah, dalam hal ini juga termasuk kewajiban kita. Kita mengikut Allah, Rasul dan ulil amri. Jadi dalam hal ini ulil amri. Jangan kita ikut guru-guru kita yang kadang-kadang jauh sekali itu, kan. Sudah 1 minggu hari raya. Bagaimana itu dihitung? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang jelas haram bagi kita kalau kita tahu. Misalnya disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri itu 1 Syawal. Maka
Kalau kita masih berpuasa di bulan Syawal itu haram hukumnya. Kalau kita tahu. Begitu juga dengan Ramadan. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berpuasa bulan Ramadan. Tetapi sudah Syawal masih kita puasa, itu juga haram hukumnya. Tetapi bukan berarti kita menolak perbedaan. Ada satu dua, misalnya satu hari dua hari berbeda hasil hisab, hasil ru'yah, itu biasa. Tetapi kalau sudah satu minggu berbeda, itu ada yang salah. Ya. Siapa yang kita salahkan? Ya, kita tidak menyalahkan orang di masjid ini. Ya. Tapi ada yang satu pihak yang salah. Saya punya guru saya almarhum Profesor Ali Hashmi, Pak Sbi Hamzah. Kita dianjurkan untuk ikut pemerintah, itu lebih tenang, lebih baik ketimbang kita ikut tarikat-tarikat tertentu yang jauh sekali, sampai 3 hari, sampai 4 hari. Nggak mungkin hanya fanatik guru, ikut-ikut guru sehingga jauh sekali perbedaan, padahal bulan sudah kelihatan misalnya. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang akan dibalas dengan jaza yang sangat luar biasa, yakni surga Allah kepada kita di hari akhirat, karena kita bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Di 1 Syawal, 2 Syawal, 3 sampai bisa jadi 4, kita masih dalam suasana berhari raya. Ini juga syariah. Hari raya ini syariah. Karena Islam hanya mengenal 2 hari raya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idain, 2 hari raya. Jadi cuma 2 hari raya dalam Islam. Kalau hari-hari lain disebut hari-hari besar. Misalnya ada 1 Muharram, itu hari besar Islam. Maulid Nabi, hari besar Islam. Hijrah Nabi, hari besar Islam. Tapi yang hari raya Ain, ini Ain namanya, hari kembali artinya. Kembali ke mana? Kembali ke fitrah kita. Kita manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi hanya orang tua kita yang menjadikan kita Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, tidak berdosa. Dan disinilah perbedaan kita dengan orang non-Islam. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah dalam Islam. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa. Maka anak-anak kecil itu dalam bahasa Aceh nyan malaikat juga. Bayi-bayi itu malaikat, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa anak-anak itu. Kapan dia berdosa? Ketika akil balik nanti. Ketika sudah sampai usianya 12 atau 13 tahun. Nah, itu sudah diwajibkan syariat. Bagaimana dengan orang non-Islam? Orang Kristen. Orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, mereka membawa dosa warisan. Setiap anak yang lahir dalam agama Kristen itu sudah berdosa. Kenapa mereka berdosa? Karena
Nabi Adam dulu makan buah khuldi. Jadi semua cucu-cucu Adam itu manusia berdosa semua. Itu paham Kristen. Maka kemudian Allah mengirim putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa. Ini akidah yang bertentangan dengan akidah kita. Di dalam Islam setiap anak itu suci, tidak membawa dosa. Orang Kristen setiap anak membawa dosa dalam tubuhnya. Itu beda. Jadi alhamdulillah kita orang Islam ini yang benar. Hakul yakin, setiap orang yang dilahirkan adalah fitrah dalam keadaan tidak berdosa. Kemudian kita dewasa, diwajibkan oleh Allah syariat, wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji dan sebagainya. Mulailah kita berdosa, dicatat semua, ditulis dalam kitab kitab catatan amal. Barang siapa yang berbuat baik akan ditulis kebaikan, dan barang siapa berbuat dosa akan ditulis juga dalam kitab. Karena itulah maka kita dianjurkan untuk berbuat baik sepanjang hidup kita, berbuat amal saleh. Apapun yang baik itu amal saleh namanya. Kita terus menerus berbuat amal saleh, kemudian semua akan direkam oleh malaikat kiraman katibin, dan di hari akhirat nanti amal saleh itu akan membela kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa lebih berat timbangan amal kebaikan, akan diperlihatkan, dan barang siapa ringan amal kebaikan juga akan diperlihatkan, walaupun seberat zarrah. Karena itu apa yang kita lakukan selama ini, iktikaf ini luar biasa. Di Masjid Raya, di Masjid Oman, di Masjid Berawi, di mana-mana banyak sekali orang iktikaf. Artinya kita sudah mengamalkan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan mendapat Lailatul Qadar. Semua kita sudah mendapatkannya. Hari raya ini adalah hari membesarkan nama Allah juga. Maka dianjurkan takbir. Kita sudah bertakbir berjamaah, ya, membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Jadi selanjutnya juga kalimat-kalimat tauhid yang kita ucapkan tentang kebesaran Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar walillahil hamd. Dan Allah yang Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Jadi kita besarkan nama Allah kita di hari raya. Itu memang perintah Allah. Perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk bertakbir, ya, untuk membesarkan nama Allah dan salat. Itu sangat baik dan masih kita jalankan. Hari ini hari kedua, ya. Ini hari raya, masih hari raya. Mungkin hari ini kita akan berkunjung ke rumah-rumah guru kita, ke rumah orang tua kita, ke rumah paman kita, ke rumah pemimpin kita. Kemarin pun sudah kita lakukan. Saya setelah salat Id kemarin langsung ke pendopo Bapak Wali, Pak Wali Kota. Nah, itu kan pemimpin kita. Saya menyaksikan cara Pak Wali
menyambut tamu-tamu yang sangat sesuai dengan agama dan adat, dimuliakan ulama-ulama, dimuliakan orang-orang tua, dimuliakan semuanya. Kepada anak-anak kecil, Pak Wali memberi ampau, wah istilahnya amplop, itu adat Aceh yang sangat baik, sehingga anak-anak itu terkesan kepada siapa yang memberikannya. Di rumah kita harus ada amplop untuk anak-anak, walaupun ampau istilah Cina itu tidak apa, kita pakai istilah itu. Pokoknya harus ada bungong jaro bahasa Aceh. Biar sampai anak-anak itu terkesan kakek itu kikir sekali kan gitu. Tapi dengan ada ampau, anak itu berdoa. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Wali itu sangat sesuai dengan agama dan adat Aceh. Begitu juga di rumah-rumah orang lain. Jadi alhamdulillah. Hari ini kita misalnya kemana? Pergilah berniat silaturahim. Memang kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamu. Jadi tamu yang datang ke rumah kita, siapapun mereka itu, wajib kita muliakan. Kita suruh masuk, minum, makan kue-kue. Kemudian kalau dibawa anak kecil, beri sedekah. Itulah hari raya, ya. Fal yukrim zaifah, memuliakan tamu. Dan juga tetangga, fal yukrim jarrah, kita muliakan juga tetangga. Bagaimana? Tetangga perlu menjenguk kita, datang ke rumah kita, kita juga membalas, datang ke rumah tetangga. Itu hari raya. Kepada pemimpin-pemimpin, rumah-rumah pemimpin kecil, mukim, camat atau seterusnya, kita boleh berkunjung. Tapi yang paling utama adalah guru kita, ke rumah guru. Itu sangat baik, supaya ilmu kita itu barakah dan guru selalu ridha kepada kita, gurunya, muridnya. Ke rumah paman kita, makcik kita. Ada budaya anak-anak remaja, kalau kita tidak ajarkan, mereka tidak tahu, mereka tidak pernah. Sudah habis hari raya 3 hari 4 hari, kita tanya, udah pernah ke rumah paman belum? Itu yang salah orang tua, karena tidak diperkenalkan, tidak diajarkan. Jauh-jauh di Ramadan sudah harus kita ajarkan. Jadi dzurriban tazdadu hubban, hadis. Kunjungilah jarang-jarang supaya timbul kasih sayang. Jadi perlu kita jarang-jarang memang. Jangan terlalu rapat kita kunjungi famili kita, saudara kita, paman kita, makcik kita. Jarang-jarang. Maka sangat indah. 2 bulan setelah ini Idul Adha kita kunjung lagi. Nanti Maulid kita kunjung lagi. Katakanlah setahun barang 5 kali, itu bagus. Tidak boleh terlalu rapat juga mengunjungi saudara, tidak baik. Karena saudara kita manusia biasa juga, kadang-kadang tidak punya bungong jaronya, malu juga dengan kemanakannya. Tapi kalau lama-lama itu semua ada, semua mendapat rahmat Allah, mendapat oleh-oleh berupa ampau dan sebagainya, ya. Itu sangat baik, ya. Sangat baik berkunjung jarang-jarang. Dzurriban tazdadu hubban. Kunjungilah jarang-jarang supaya kasih sayang. Sehingga ada pepatah Aceh, moyo taja tebai kebi situ, jarang tadu gebi tika. Apa maknanya?
Kalau terlalu tebal, terlalu rapat kita mengunjungi saudara kita, kita tidak mulia lagi. Gebi situ, apa itu istilahnya? Situ itu biasa diberikan situ pohon pinang itu kepada lembu atau kambing. Jadi gebi situ, jadi hana mulia li ganggap kambing tengok. Tapi saja. Tapi kalau jarang tadu, ya, jarang-jarang sekali kita pergi dikasih tikadu. Atau tikadu itu sebuah tikar kecil, tanda kemuliaan tamu di Aceh. Maka kita harus jarang-jarang pergi ke rumah famili kita. Misalnya kita pulang kampung juga harus jarang-jarang. Kalau jarang-jarang kita pulang kampung, pergi ke keluarga, saudara dekat, macam-macam dikasih sama kita. Dikasih beras baru, dikasih kelapa dan sebagainya. Tapi kalau 1 minggu udah lagi datang, 1 minggu udah enggak dapat apa-apa akhirnya. Jadi ini adat dan agama menyatu, dua-duanya baik. Jadi berkunjung di hari raya ini adat dan agama. Misalnya ziarah ke makam orang tua, itu bagus, itu dianjurkan. Tetapi ziarah ke makam itu juga ada ilmu dalam Islam. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh. Tidak boleh minum-minum, tidak boleh makan kuih. Dulu ada. Dulu kita ke kuburan dibagi-bagi kuih-kuih di situ, makan minum kita. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi. Orang sudah mengamalkan agama. Dan yang tidak bagus lagi kalau di kuburan itu nangis-nangis, minta. Kalau tawasul itu ada pendapat ulama yang membolehkan perantara. Kita jadikan kuburan itu perantara. Tapi ada juga pendapat yang tidak boleh sama sekali. Langsung aja meminta kepada Allah. Misalnya begini, wahai Bapak, wahai Ibu, doakan saya supaya saya sukses dalam karir saya. Itu tidak dibolehkan. Ada pendapat seperti itu. Yang boleh, ya Allah, berkat kemuliaan orang tua saya, bapak saya, ibu saya, supaya saya sukses dalam karir, ya Allah, Engkaulah yang memberikan, ya Allah. Itu masih dibolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan tawasul itu juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Menurut keyakinan kita masing-masing. Yang jelas ziarah itu ada manfaatnya. Supaya kita juga ingat mati. Karena mati itu wajib. Semua kita akan mati. Tidak kecuali. Jadi cukup banyak teman-teman kita, guru-guru kita sudah pergi, dan kita sudah tua-tua juga akan menyusul. Yang muda-muda pun akan menyusul, karena ajal itu hanya Allah yang tahu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, coba ingat, coba jalani hari raya kita ini, hari raya yang diridai oleh Allah. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, sampai tenggelam matahari setiap hari, kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Artinya selama waktu yang kita habiskan ini, pahala selalu, pahala. Artinya kita harus jauh dengan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah SWT. Misalnya ghibah, bergunjing, menjelek-jelekkan orang lain, itu kita tinggalkan. Kita pelihara lidah. Ini memelihara pahala. Jaga waktu salat, 5 waktu, zuhur nanti pas waktu, asar pas waktu, maghrib pas waktu,
itu orang yang beriman. Karena betapa banyak juga orang-orang yang lalai hari raya tidak salat. Jadi di depan masjid raya dulu penuh manusia, ya. Dulu, sekarang pun masih mungkin. Itu waktu adzan hilang semuanya. Kemana? Ke pasar Aceh. Itu salah. Seharusnya begitu mendengar adzan ambil wudu masuk dalam masjid. Itu baru. Dan masih banyak hal lain. Misalnya tidak cukup kendaraan dulu, labi-labi dulu. Pulang ke Aceh Besar, pulang ke Lunga, ke Kerung Raya, enggak ada labi-labi. Akhirnya tinggal juga salatnya. Coba kita tahun ini jangan sampai lagi salat 5 waktu, jangan sampai lagi tinggal salat 5 waktu. Itu yang hari raya asli. Hari raya asli kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahaya dosa besar. Apa itu dosa besar? Betapa banyak orang-orang muda, juga orang-orang tua, orang dewasa hari raya ini berjudi mereka itu. Itu dosa besar. Judi salah satu dosa besar. Berjudi di mana-mana, main batu, main daun, main apa, wallahu a'lam. Ditipu oleh setan, semua ada uang, yuk kita berjudi, diam-diam berjudi. Itu dosa besar. Ubina pahala tarawih, pahala puasa habis semua. Akhirnya tinggal 0. Orang itu orang muflisin, orang yang rugi. Hari akhirat tidak dapat apa-apa karena tidak tahu cara memelihara pahala-pahala yang telah mereka kerjakan. Kita harus berhati-hati. Setan itu sangat cerdas. Setan menipu manusia. Misalnya hari raya dianjurkan oleh agama untuk bersilaturahmi, untuk kunjung-mengunjung, tetapi setan bisa menipu kita. Dalam hati kita mereka masuk, kamu main judi. Manusia main judi. Judi itu dosa besar. Itu salah satu dosa besar. Tapi dosa besar juga bisa jadi dalam makna zina. Ya. Tidak mesti zina yang disebut dengan bertemu dua khitan. Tetapi menghabiskan waktu untuk melihat-lihat yang lawan jenis, ya, itu juga zina. Zina mata, zina hati, zina tangan. Jauhkan. Harus lebih banyak berzikir di hari raya ini ketimbang melihat-lihat orang. Dan satu lagi dalam tradisi Aceh yang buruk harus kita tinggalkan adalah kebiasaan orang-orang muda semua ada cowoknya, ada ceweknya. Nah, belum apa-apa, tunangan belum, apa-apa belum. Tapi sudah janji dijemput pergi kemana-mana, pergi ke gunung-gunung, ke laut-laut, ke pantai, ke tempat-tempat rekreasi, padahal belum ada ikatan apapun. Itu dosa. Ini orang tua harus bertanggung jawab, ya. Orang tua harus melarang gadis-gadisnya dijemput oleh pacarnya. Begitu juga anak laki-laki juga harus diingatkan oleh orang tua supaya jangan seperti itu. Kalau mereka sudah siap kawin, nikah terus. Tidak boleh pacaran seperti tradisi yang ada sekarang. Ini adalah tradisi yang bukan dari Islam. Cewek-cewek ini, ya. Pacaran dulu, dijemput, dibawa kemana-mana. Ada yang dibawa sampai ke Sabang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sempat mereka berzina, bukan hanya mereka yang berdosa, tetapi juga orang tuanya turut berdosa. Hati-hati dalam pergaulan bebas ini. Selanjutnya
yang paling penting adalah menjaga supaya kita tidak ada dosa di hari raya ini. Tidak ada dosa, yang ada pahala. Menghormati orang-orang tua, kasih sayang kepada orang-orang muda. Inilah hakikat hari raya. Sambil terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hakikat hari raya yang sebenarnya. Menjaga diri dari dosa-dosa dan mencari sebanyak-banyaknya pahala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa. Tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang takwa. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف